Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Gus Eka Permana, mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indragiri. Pada dasarnya, konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya, suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi, sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadinya perubahan dalam konstitusinya. Ada kalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku didasarkan sudah tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengundang ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara ataupun keinginan dari sekelompok orang belakang. Tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan. Dalam konstitusi dikenal adanya konstitusionalisme yang merupakan paham di mana kekuasaan harus dibatasi agar negara dapat dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Jika tidak dilakukan pembatasan kekuasaan, konstitusi akan kehilangan rohnya dan hanya akan menjadi legalitisme bagi kekuasaan negara yang tak terbatas. Dan dalam arti luas, konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan-kumpulan peraturan yang berbentuk mengatur atau memerintah negara. Peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada pula yang tidak tertulis, yang berupa usage, understanding, custom, atau convention. Lebih lanjut, Jimli Ashidik menerapkan bahwa konstitusi memiliki 10 fungsi khusus, yaitu sebagai berikut ya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan itu perkembangan konstitusi di Indonesia. Pada pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai suatu revolusi Genwet telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian,
Sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pada dasarnya, kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun Undang-Undang 1945 itu sendiri dengan merumuskan dan melalui pasal 37 Undang-Undang 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud akan mengubah Undang-Undang Dasar melalui pasal 37 Undang-Undang 1945, sebelumnya hal itu harus ditanyakan terlebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui suatu referendum. Perubahan Undang-Undang 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 sehingga perubahan keempat pada sidang tahun MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang 1945 berdasarkan ketetapan MPR nomor 1/MPR/2022 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Sejarah konstitusi di Indonesia disusun dan ditetapkan dalam sebuah revolusi yang diawali dengan kekalahan tentara Jepang di Asia pada tahun 1945. Ketika Jepang menyadari kondisi kekalahan yang merugikan, Jepang mulai mencari simpati dan dukungan bangsa Indonesia untuk melawan tentara sekutu. Salah satu strategi Jepang adalah dengan menerapkan langkah politik dan membentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI. Pendiri BPUPKI memiliki tujuan untuk menyelidiki hal-hal penting terkait kemerdekaan Indonesia. Sejarah perubahan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan Konstitusi Undang-Undang 1945 Republik Indonesia itu tahun 1945 menjadi 4 tahapan. Yang pertama, masa 1945 sampai 1959 sebagai Republik Indonesia ke-1 atau demokrasi parlementer yang didasari 3 undang-undang berturut-turut, yaitu Undang-Undang 1945, 1949 dan 1950. Yang kedua, masa 1959 sampai 1965 sebagai Republik kedua atau demokrasi terpimpin yang didasari Undang-Undang 1945. Yang ketiga, masa 1965 sampai sekarang sebagai Republik Indonesia ketiga atau demokrasi Pancasila yang didasari oleh Undang-Undang 1945. Pemikiran ini disampaikan juga pada sekitar tahun 1970, sehingga jika kita tinjau saat ini dapat ditambahkan masa Republik ketiga periode antara tahun 1995 sampai 1998. Yang keempat yaitu tahun 1998 sampai saat ini dapat ditambahkan masa Republik keempat dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 pasca kemerdekaan atau demokrasi masa transisi. Perlu diketahui bahwa konstitusi yang pernah berlaku dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip demokrasi deliberatif, yakni adanya ruang publik untuk terlibat. Prinsip ini memungkinkan adanya pertemuan dua komunikasi penting, yaitu dari masyarakat dan para perumus amandemen konstitusi. Dengan dipraktekannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, maka setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditenegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Artinya, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak atau hanya untuk kepentingan pemerintah secara
bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Bahwa setelah mengalami perubahan hingga keempat kalinya Undang-Undang 1945 merupakan dasar negara Republik Indonesia yang fundamental untuk menghantarkan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Tentu saja kehidupan berdemokrasi lebih terjamin lagi karena perubahan Undang-Undang 1945 dilakukan dengan cara hati-hati, tidak tergesa-gesa, serta dengan menggunakan waktu yang cukup, tidak seperti yang dilakukan BPUPKI pada saat merancang undang-undang waktu itu, yaitu sangat tergesa-gesa dan masih dalam suasana di bawah penjajahan Jepang. Perubahan konstitusi di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah penyusunan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh BPUPKI sangat tergesa-gesa sehingga belum begitu sempurna. Disahkan dari Belanda juga merupakan faktor penyebab berubahnya konstitusi hingga terjadinya penggeseran politik hukum di Indonesia yang menuntut amandemen Undang-Undang 1945 dan berpengaruh pada perubahannya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Baik, terima kasih banyak untuk perhatian. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.